Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal 156 bagian ketiga atau bagian C. Perumpamaan apakah yang menceritakan sikap hati manusia? Perumpamaan yang menggambarkan sikap hati manusia antara lain perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai dan perumpamaan tentang hamba yang jahat sudah kita dalami pada edisi sebelumnya. Sekarang kita pelajari perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan seorang penabur ini berkaitan dengan sikap hati manusia, di mana dalam menerima firman Tuhan senantiasa dibutuhkan hati yang takut akan Allah, yang itu sangat diperlukan agar orang dapat menyerap firman Allah itu dengan benar. Mari kita baca kisahnya yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Allah adalah benih yang baik.
Tak ada yang tidak baik yang berasal dari Allah. Namun saat firman ini ditaburkan ke dalam hati manusia, maka respon atau tanggapan setiap orang yang menerimanya adalah senantiasa berbeda-beda. Bisa saja orang mendengar firman yang sama, dalam waktu yang sama, oleh hamba Allah yang sama, namun tanggapan pendengar juga tetap berbeda-beda. Apalagi jika itu dikaitkan dengan keberagaman hati manusia saat ini yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup yang juga berbeda-beda. Maka jika saudara ini adalah seorang pewarta firman, saudara tidak perlu ragu-ragu untuk mewartakannya. Tidak perlu kecewa jika ternyata perwartaan kita tidak disambut dengan baik. Ibarat benih jatuh di jalan, firman itu bukan diterima, tetapi justru direndahkan, diinjak-injak, didengar sambil lalu, diolok-olok, dan lain sebagainya. Bukankah sejak semula Yesus juga sudah memberitahukannya sebelum kita mulai bekerja melakukan penaburan? Yesus, pengutus kita, Ia tidak akan menyalahkan kita atau mereka yang telah ikut menabur benih baik itu, melainkan memaklumi, karena semua juga kembali kepada orang yang mendengarnya. Suatu saat Yesus sendiri juga mengalami di mana Ia sedang berkhotbah, tetapi orang-orang yang mendengarnya bersungut-sungut dan dengan jengkel bahkan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi demikian, Yesus tidak kecewa atau marah yang kemudian ingin berhenti mengajar, melainkan Ia merawat mereka yang tinggal bersamanya, yang masih setia kepadanya. Begitu juga jika benih jatuh di tanah berbatu. Orang mau mendengar, namun mereka tidak mau mengondisikan hatinya. Hatinya yang keras dengan berbagai pendapat yang berbeda tetap bersikukuh bertahan, dan itu kemudian melawan nasihat. Maka firman itu kelihatan saja hidup, namun tidak lama kemudian akan mati. Karena orang akan segera meninggalkan Tuhan oleh karena merasa firman itu tidak cocok. Mungkin mereka mempertimbangkan untung rugi. Ini bisa juga berkaitan dengan harga diri, keinginan-keinginan yang tidak sesuai, kecenderungan pribadi, atau juga kemalasan orang itu sendiri. Ada juga benih yang jatuh di semak berduri. Bisa jadi tanahnya sendiri memang subur, hati orang ini juga baik, tetapi sayang, tanah itu sudah dipenuhi semak duri. Artinya orang bersemangat menerima firman Tuhan, setuju untuk mulai menggenapinya dalam sikap hidup. Namun sayangnya ada banyak masalah yang mengganggu, yaitu adanya kekhawatiran-kekhawatiran, masalah-masalah hidup, ketakutan-ketakutan yang membuat hatinya terguncang. Atau juga kesenangan-kesenangan, kenikmatan duniawi itu juga dapat menjadi semak duri yang mengganggu pertumbuhan firman Tuhan. Mereka bertanya-tanya, aku tahu Tuhan itu baik, aku juga percaya bahwa Yesus itu mengasihi, tetapi mengapa hidupku tetap saja menderita dan lain sebagainya. Mengapa seolah-olah Allah tidak peduli, tidak mendengar seruan doaku dan lain sebagainya. Atau aku percaya Tuhan memiliki rencana yang indah, tetapi bagaimana dengan bisnisku? Nanti kalau aku sibuk beribadah, ini bisa kocar-kacir dan lain sebagainya. Maka kemudian pertumbuhan benih firman ini tidak bisa maksimal, tidak menghasilkan buah. Ibaratnya hidup segan, mati tak hendak. Orang tetap ke gereja, tetap berdoa, tetap mendengar firman, tetapi tidak ada pertumbuhan di sana, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Saudaraku, yang paling baik adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Firman Allah diterima dengan utuh disertai kepasrahan diri kepada Allah. Tanpa banyak bertanya mengapa Allah melakukan ini, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan, bagaimana hidupku nanti dan lain sebagainya. Semua itu disingkirkan, digantikan dengan sikap hati berserah kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa Allah akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Iman yang demikian ini akan tetap bertahan, kokoh, kuat,
meskipun hujan badai atau bencana kekeringan melanda. Mereka tidak kecewa, tidak berputus asa, meskipun tampaknya kenyataan selalu berbeda dengan imannya. Iman yang demikian yang berkenan di hadapan Allah, di mana ini akan menghasilkan buah-buah, yaitu kedamaian, ketekunan, keramahan, kasih, sukacita, dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.